Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Masih bersama Mimin Rufuki Channel. Sesuai request dari Mas Eka Pranata 7248 yang minta rekomendasi Brokon Part 2. Sebelum lanjut ke pembahasan, Mimin mau promosi dulu nih. Mungkin bagi kalian yang mau cari kaos ataupun hoodie anime murah, kalian bisa kunjungi Rufuki Store yang ada di Shopee, Tokopedia, dan juga TikTok Shop. Link pembelian ada di deskripsi, dan juga link baca manga ada di deskripsi. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan. Mainichi Shine Shine Ite Kuru. Manga ini menceritakan si MC kita yang bernama Aoi Ichigaya. Ia mempunyai adik tiri yang bernama Shizuku. Entah kenapa adik tirinya sangat kasar kepadanya, dan bahkan ia tidak ingin diketahui orang luar bahwa mereka adalah saudara. Namun di suatu hari, di saat si MC kita tidur terlelap, tiba-tiba adiknya duduk di atas pangkunya sambil memegang koin yang diikatkan benang. Dan ternyata adiknya mau menggenjutsu si MC agar si MC jatuh cinta dengan adiknya. Awalnya genjutsu itu berhasil, namun si MC berhasil mematahkan genjutsu itu. Tetapi si MC terpaksa berpura-pura masih terkena genjutsu, kalau tidak nyawanya melayang karena diancam menggunakan bor dan harus menuruti perintah apapun yang diberikan oleh adiknya. Manga ini baru memiliki 7 chapter yang sudah translate ke bahasa Indonesia. Suiho Sareta Renkin Jusitsu wa Muchikakuni Bensetsu Tonaru Yandere Imoto. Manga ini menceritakan si MC kita yang merupakan seorang alkemis paling hebat sekaligus bangsawan yang bernama Miss Windsor. Namanya susah dieja. Ia difitnah telah berkhianat kepada kerajaan karena difitnah berusaha menghasut naga penjaga kerajaan untuk menghancurkan kerajaan. Walaupun si MC sudah mengaku bahwa naga itu buatan dari si MC menggunakan teknik alkimia, namun para bangsawan malah mentertawakan si MC. Dan akhirnya si MC diusir dari kerajaan dan dikirim ke daerah terpencil, dan juga hak sebagai penerus bangsawan dicabut. Namun di saat perjalanan menuju pengasingan, kereta kuda yang ditunggangi oleh si MC diserang oleh kultus penyembah naga. Namun di saat MC mau dieksekusi, beruntungnya datanglah si naga untuk melindungi si MC. Dan naga itu berubah menjadi manusia, dan juga secara teknis naga itu adalah adik si MC yang agak posesif. Akhirnya mereka berdua pun meninggalkan kerajaan yang sudah menyakiti kakaknya dan membiarkan kerajaan itu hancur dengan sendirinya. Manga ini sudah memiliki 6 chapter yang sudah translate ke bahasa Indonesia. Oni-chan to Mitsuko no Imoto Tachi. Manga yang memiliki 1 panel per chapternya. Manga ini hanya menceritakan seorang kakak yang bernama Mao yang harus mengurus ketiga adik kembar perempuannya yang sangat bandel setelah kematian ibunya dan juga ayahnya yang harus bekerja di tempat yang jauh. Dan di setiap chapternya diperlihatkan bagaimana susahnya mengurus ketiga adik kembarnya sendirian, dan juga menunjukkan sisi manis para adiknya ketika ia bermanja-manja dengan kakaknya. Manga ini sudah memiliki 18 chapter yang sudah translate ke bahasa Indonesia. Oreno Imoto ga Saiko no Okasudatta. Manga ini menceritakan si MC yang Mimin males sebut namanya. Saat itu MC tolol ini sedang main game dewasa sambil coli ngempayangin adiknya sendiri. Namun malah si MC tolol ini malah kepergok adiknya sendiri. Bukan jijik dengan kelakuan kakaknya, adiknya sama-sama tolol malah membantu kakaknya untuk mengocok batangnya dan memperbolehkan badannya sebagai bahan halu pacol kakaknya. Manga ini baru memiliki 3 chapter yang sudah translate ke bahasa Indonesia. Tensei Gotoki de Nigerareru Demonisang. Manga ini menceritakan si MC kita yang bernama Jack. Ia hidup berdua dengan adik perempuannya setelah kedua orang tuanya meninggal dunia akibat kecelakaan. Awalnya kehidupan mereka berjalan dengan normal, namun semuanya berubah setelah adiknya berubah menjadi posesif dan mengurung si MC dan melakukan hal-hal yang menjijikkan seperti menyuapi makanan dari mulut ke mulut dan juga bercocok tanam dengan kakaknya sendiri. Dan bahkan adiknya akan tega menghabisi wanita yang berani mendekati kakaknya. 5 tahun setelah dikurung dan mengalami tekanan batin, namun keberuntungan datang kepada si MC. Si MC melihat pintu rumahnya terbuka. Akhirnya si MC pun bisa kabur, namun kebebasan itu hanya sesaat. Ia malah kepergok adiknya, namun si MC melihat truk pun yang sedang melintas di belakang adiknya. Dan akhirnya si MC pun mendorong adiknya agar tertabrak truk pun. Namun adiknya berhasil meraih tangan si MC dan mereka tertabrak berdua. Di saat di alam kematian, dia bertemu dengan Dewi. Karena kasihan dengan kehidupan sebelumnya, si MC diberi kesempatan kehidupan kedua.
Namun ternyata adik si MC ternyata mengancam si Dewi agar bisa bereinkarnasi di dunia yang sama dengan kakaknya. Apakah si MC bisa kabur dari adiknya yang memiliki kelakuan kayak setan? Manga ini sudah memiliki 20 chapter yang sudah translate ke bahasa Indonesia. Itulah rekomendasi manga Brokon. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton sampai habis. Bagi para sepuh, jangan spoiler. And see you next time.